Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, tahun 2025 sudah kita boleh lalui bersama. Dan saya percaya banyak air mata, banyak sukacita yang kita sudah lalui bersama. Bapak Ibu Saudara, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru. Tapi mari kita tidak melewati tahun ini begitu saja. Kita mau merenungkan satu bagian firman yang bisa menjadi kekuatan kita, menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menolong kita untuk terus berharap menjalani tahun 2026 dengan penuh semangat. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kasih Tuhan tak berkesudahan. Sama kayak lagu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan cuma puji-pujian, tapi kita mau benar-benar pahami itu apa sih kasih Tuhan yang tak berkesudahan gitu Bapak Ibu. Nah, kita mau merenungkan tema ini dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama aja ya Bapak Ibu, karena tidak terlalu panjang. Kita baca bersama-sama Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma membaca, bukan cuma mendengar, tapi kita mau jadi para pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tadi kita udah baca apa yang menjadi ungkapan dari penulis ratapan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita baca bagian Alkitab tadi, kalau kita baca sekilas mungkin kita nggak akan begitu dapat masalahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yuk kita sedikit masuk ke dalam situasi hari itu. Jadi hari itu waktu penulis ratapan ini mengungkapkan isi hatinya gitu tadi ya. Dia sedang ada di kondisi yang nggak gampang. Kotanya hancur, Yerusalem runtuh. Kota itu lagi dikepung oleh Babel. Bapak Ibu Saudara, dikepung itu nggak enak. Bayangin kota Cirebon dikepung berhari-hari sama musuh gitu ya. Tentu kalau dikepung kita mau dapat suplai makanan dari mana? Kita mau dapat suplai persediaan bekal dari mana? Makanya hari itu orang-orang kelaparan. Jadi penulis ngelihat situasi ini. Kota itu ditembus temboknya. Bayangin Yerusalem itu dianggap kokoh loh dulu. Selain temboknya lumayan bagus ya di antara bangsa-bangsa, Yerusalem itu terletak di lokasi agak tinggi Bapak Ibu Saudara, perbukitan. Jadi kalau perang seharusnya punya keuntungan menang. Tapi hari itu kota itu ditembus, dikepung dan kapan aja bisa hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hal ini. Waktu penulis ratapan menuliskan semua ini, dia menulis dengan nada yang takut, sedih. Dia bicara tentang apa yang pahit, gitu ya. Pahit, sepahit empedu gitu. Pernah kemakan empedu Bapak Ibu? Pahit gitu ya. Makanya kalau orang masak gitu kan, ikan atau apa kan, itu dijaga banget ya, jangan sampai pecah gitu kan. Karena pahit tuh. Gambaran pahit inilah yang menjadi sesuatu yang ingin disampaikan penulis ratapan buat kita hari ini. Ini adalah cara bagaimana dia mau nyatakan pengalaman hidupnya itu pahit. Jiwanya tertekan. Tubuhnya itu masih bisa hidup, masih bisa jalan. Tapi gak ada arti, gak ada harapan. Pernah gak Bapak Ibu mengalami sesuatu yang seberat itu? Ada orang yang berkata kalau kita lagi ada di dalam titik masalah. Masalahnya berat. Atau masalahnya itu sangat-sangat berat atau tidak, itu tergantung apanya Bapak Ibu. Kalau kita masih ngerasa sakit, masih ngerasa sedih, barangkali itu belum terlalu berat. Katanya kalau orang yang
ada di dalam titik nadir, titik bawah, titik pahit, terpahit hidupnya, dia udah gak ngerasain apa-apa lagi. Hidupnya hambar, mau dipukul, mau disakiti, bodoh amat. Barangkali itu yang dirasakan oleh penulis ratapan hari itu. Kalau kita hari ini yang merasa, aduh Pak, hidupku begitu sulit, tapi kita masih bisa menangis, masih bisa merintih kesakitan, barangkali kita masih di tahap sakit yang masih kita bisa hadapi. Tapi kelihatannya penulis ratapan lebih dari itu. Sakit yang dimana udah mati rasa Bapak Ibu Saudara, mati pun gak apa-apa gitu pikirnya barangkali. Jadi ketika orang mengalami situasi kayak gini, dia berusaha menggambarkan situasi hatinya. Di tengah kota yang hancur, di dalam dirinya yang penuh tekanan. Dia sedang berusaha merumuskan keyakinannya sama Tuhan. Itu gak gampang. Tapi yang menarik di sini adalah dia bilang, inilah yang ku ingat, maka aku berharap. Jadi dalam kondisi pahit yang tadi saya gambarkan, penulis ratapan masih bisa bilang, maka aku ngeluh, enggak. Maka aku menjerit, enggak. Maka aku nyalahin Tuhan, enggak. Maka aku berharap katanya. Inilah yang ku ingat. Apa? Ini yang mau kita lihat. Tekanan batin itu besar di dalam diri penulis ratapan. Tapi ada pernyataan yang penuh pertanyaan. Pernyataan yang penuh pertanyaan. Apa itu tadi Bapak Ibu? Dia masih bisa berharap. Orang kalau masih bisa berharap, masih punya harapan, masih semangat. Orang kalau gak punya harapan, ya itu tadi hidupnya mati rasa Bapak Ibu. Gak peduli hari esok. Tahun baru 2026 apa artinya? Bodoh amat. Gitu buat orang yang gak punya harapan. Tapi penulis ratapan bilang, ingat. Dia ingat. Nah ini yang mau kita lihat. Ingatan itu membuat dia berharap. Nah saudara, kalau kita misalnya melihat ya, mengingat bagaimana tahun 2025 kita sudah lewati. Kadang-kadang tahun 2025 itu sering menjadi momen kita untuk refleksi. Mengingat bagaimana sesuatu terjadi begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita duduk sendiri kadang-kadang, kemudian segudang ingatan itu muncul. Ingatan mungkin Januari kita berharap Desember ini ada hal-hal yang kita damba-dambakan tapi gak terjadi-jadi juga. Bahkan mungkin ada ingatan kesedihan ketika kita gak nyangka ada orang-orang yang kita sayang harus dipanggil Tuhan. Kita mungkin mengingat juga banyak hal-hal indah yang kita nggak pikirkan bakal terjadi di tahun 2025. Kita mungkin akan teringat hal-hal kejadian-kejadian yang menyesakkan. Kita teringat keputusan-keputusan yang dampaknya panjang. Barangkali kita berpikir, aduh kok aku pilih itu gitu ya. Aduh kok aku ambil itu ya. Barangkali 2025 penuh dengan kata aduh dalam hidup kita. Dan kemudian membuat hati kita pahit kalau ngingat-ngingat itu. Tapi kita mau lupain 2026 lembaran baru. Cuman waktu duduk tenang dan diam sendiri, kita gak bisa lupain itu. Dan semakin dekat ke penutupan tahun, ingatan kepahitan tadi barangkali makin ramai nih. Barangkali mungkin nanti malam kita yang mendengar kembang api di udara, kita akan mengingat betapa banyaknya letupan-letupan kesalahanku di 2025. Gak gampang Bapak Ibu melewati tahun ini. Banyak orang menjalani tahun 2025 dengan harapan baru. Tapi banyak juga orang yang gak berani berharap untuk tahun 2026. Karena pikirnya 2025 banyak juga harapan yang gak terwujud. Ngapain aku berharap di tahun depan? Barangkali ada kita yang berharap kondisi keluarga kita punya masalah hari ini, saya gak tahu. Tapi kita berharap itu membaik. Barangkali ada yang berharap ekonomi keluarganya makin lebih stabil di tahun 2026. Tapi tiap bulan dia harus berpikir keras nih bagaimana supaya ekonomiku stabil. Gak bisa lah berharap. Kenapa? Karena aku lihat gak memungkinkan.
Barangkali ada kita yang hidup rohaninya pengen lebih seger lagi, berharap itu. Tapi jangankan mau hidup rohani yang segar, bugar, sehat di hadapan Tuhan. Doa aja rasanya sulit. Ibadah gak punya rasa gitu kali ya. Oh saudara, barangkali di akhir tahun ini semua itu muncul di pikiran kita. Barangkali di hati kita muncul segudang peristiwa-peristiwa yang menciptakan rasa takut, rasa kecewa, rasa capek, bertanya-tanya. Kenapa begini terus? Apa Tuhan dengar doaku? Gitu ya. Barangkali muncul pikiran, udah males nunggu harapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menjalani hari-hari dengan penuh banyak masalah, dan masalah itu adalah tentang menunggu harapan Tuhan yang gak terwujud sampai hari ini, kita secara manusiawi akan males lagi berharap sama Tuhan. Karena kita gak mau lagi disuruh menunggu. Aku udah nunggu setahun Pak. Nunggu apa? Ya tadi doa-doa tadi terjawab. Doa-doa harapan tentang keluarga, doa-doa tentang masalah ekonomi, doa-doa tentang kesehatan, hari ini belum Tuhan jawab. Aku capek menunggu. Aku males lah menunggu apapun harapan di tahun 2026. Kenapa? Pahit menunggu harapan dari Tuhan. Mending aku nunggu omongan temanku yang menjanjikan ini. Padahal kita nggak tahu bener nggak tuh. Mending aku nunggu omongan dia yang menjanjikan ini. Mending aku nunggu orang-orang atau apapun yang kulihat dengan mata kepalaku yang bisa membuatku jauh lebih bahagia dibanding Tuhan. Kan gitu kadang-kadang Bapak Ibu. Karena kita udah capek menunggu, berharap akan Tuhan jawab doa-doaku atau tidak. Waktu kita menunggu kadang-kadang kita akan teringat lagi pikiran-pikiran lama, kegagalan. Waktu kita menunggu janji Tuhan, kita pengen Tuhan jawab doa ini, tapi kita gak dapat. Kadang-kadang yang terbesit di pikiran waktu kita menunggu adalah kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Tapi hari ini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, memang gak gampang menunggu. Gak gampang berharap di tengah penantian. Dan menunggu di tengah seluruh permasalahan kita, itu punya pertanyaan besar yang akan menantang iman kita. Bener gak Tuhan masih sayang sama kita, sama saya? Saudara, waktu gempa melanda di Turki, barangkali ada kita yang tahu, gempa melanda di Turki tahun 2023. Gempa itu memporak-porandakan banyak bangunan. Gempa itu bukan cuma bangunan yang dirusak, tapi banyak nyawa yang kemudian hilang akibat gempa itu. Dan banyak korban yang tertimbun, banyak reruntuhan yang kemudian membunuh manusia di dalamnya. Ada laporan berapa ratus jiwa yang tertimbun. Dan lebih dari 4 hari ada orang-orang yang tertimbun di dalam bangunan. Gak bisa makan minum 4 hari Bapak Ibu. Ngapain mereka? Nunggu orang nolong mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah bangunan yang menyesakkan, yang menghimpit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kebayang gak 4 hari ngapain? Dan disuruh nunggu ada orang yang nolong. Lebih dari 4 hari. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, para relawan datang, bahkan yang cerita ini adalah WNI ya. Relawan dari Indonesia datang ke Turki, kemudian berusaha untuk menyelamatkan para korban yang tertimbun tadi. Hal yang melelahkan buat mereka itu bukan bagaimana ngangkat-ngangkat batu-batu besar itu Bapak Ibu, bukan. Hal yang melelahkan yang mereka ceritain ya, waktu mereka kesaksian tentang bagaimana sulitnya evakuasi. Hal yang melelahkan buat mereka adalah nunggu suara orang di dalam reruntuhan. Jadi mereka harus pagi, siang, malam standby karena
orang itu bisa merintih kapan aja dan kadang bisa pingsan. Ya kita nggak tahu di bawah sana kekurangan oksigen dan sebagainya. Tapi suara minta tolong itu bisa datang kapan aja. Dan itu melelahkan buat para relawan karena dia harus nunggu juga di atas sana. Barangkali dia harus mengorbankan jam makannya juga. Barangkali dia harus mengorbankan jam untuk telepon keluarganya. Barangkali dia harus korbankan waktu istirahatnya untuk nunggu ada suara dari bawah yang minta tolong. Menunggu itu enggak gampang dan melelahkan. Apalagi menunggu waktu kita lihat banyak kekecewaan yang kita alami. Pengalaman itu kalau kita lihat dekat enggak dengan kehidupan kita? Barangkali hari ini kita ada yang lagi nunggu sesuatu dari Tuhan. Ada yang kita tunggu dari Tuhan. Jawaban doa mungkin. Kalau kita nggak nunggu sesuatu dari Tuhan, itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Berarti kita lagi nggak berharap lagi sama Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang lagi nunggu sesuatu dari Tuhan. Dan selama menunggu, apa yang menjadi ingatan kita? Bayangin di dalam reruntuhan itu, orang yang menunggu bantuan tadi, ingatannya semua ingatan-ingatan yang mengerikan. Wah, udah ruangannya gelap, pikirannya penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Kita nggak ngerti itu ya, apa yang akan terjadi padanya. Menunggu di tengah pikiran-pikiran buruk, pikiran pahit, pikiran menyakitkan, akan menjadi penantian yang perih, pedih, dan akhirnya kita akan milih, aku nggak mau nunggu lagi. Dan saudara, itulah yang dirasakan oleh penulis ratapan. Jadi dia lagi menunggu pertolongan Tuhan dalam kondisi pemulihan yang gak terlihat. Tapi waktu dia menunggu, pikirannya juga tergoda untuk memikirkan betapa banyaknya jawaban doa yang Tuhan belum jawab. Aku harus menunggu ini, tapi yang satu ini aja belum Tuhan jawab. Kondisi itulah yang kemudian menjadi tantangan buat penulis ratapan untuk terus berharap. Pemulihan belum terlihat, bahkan jawaban doa yang itu aja belum dijawab. Aku harus berharap untuk ini. Dan itu menjadi kegalauan oleh penulis ratapan. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tadi masih belum terjawab. Kok bisa dia mau terus berharap? Di tengah kepahitan, di tengah banyak hal yang belum terjawab. Di tengah penantian panjang dan ingatan yang berat tentang masa lalu. Bayangin Bapak Ibu, tiap hari dia harus memikirkan bagaimana orang-orang Babel itu menyiksa bangsanya. Katanya Tuhan baik, kok kayak gitu sih? Tapi aku berharap, kan gak gampang Bapak Ibu. Menunggu penantian pertolongan Tuhan di tengah pikiran tentang banyaknya jawaban doa yang belum Tuhan jawab. Gampang gak gampang? Gampang gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi menariknya, ini yang mau kita lihat. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin Bapak Ibu? Kondisinya gak berubah. Kota masih hancur. Ada jawaban-jawaban doa yang belum dijawab. Rasa kehilangan masih ada. Barangkali kalau saya jadi penulis ratapan, pasti ada itu orang-orang atau sanak saudara, teman-teman yang ikut dibunuh sama Babel. Sakit nggak ada orang yang kita sayang dibunuh, dipenjara, ditangkap, dijadikan budak. Tapi dalam kondisi kayak gitu, aku berharap katanya. Barangkali waktu dia bilang gitu pikirannya muter-muter, gimana aku makan, gimana aku minum, gimana nasib sanak saudaraku yang dibuang ke pembuangan. Tapi dia berusaha tidak fokus ke ingatan pahit itu. Dia mau berharap sama Tuhan. Dia mulai mengingat Tuhan. Bukan cuma sebagai konsep. Nah ini yang salah kadang-kadang Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau belajar menunggu pertolongan Tuhan. Tapi kita cuma mengingat Tuhan hanya dari konsep. Tuhan itu baik, itu benar Bapak Ibu gak masalah. Kita hanya mengingat Tuhan dari segi teologi. Tuhan itu penuh dengan anugerah, itu baik Bapak Ibu.
Tapi kita nggak pernah mau ingat Tuhan tentang hal-hal nyata yang Dia kasih ke kita. Kadang-kadang waktu ada masalah kayak penulis itu, kadang-kadang kita lupa sama kebaikan Tuhan, bener? Dan itu yang dihindari oleh penulis ratapan. Dia bisa bilang, ingat gitu ya. Inilah yang kuingat. Apa? Dia ingat kebaikan Tuhan secara personal buat dia. Bukan cuma sekedar apa kata orang tentang Tuhan, tapi dia ingat semua kebaikan Tuhan satu persatu. Dia belajar dari rasa sakitnya, dari rasa takutnya. Dia mau melihat Tuhan sebagai pribadi yang nyata dalam hidupnya. Dia mau berusaha memahami di mana Tuhan waktu aku kemarin sakit. Di mana Tuhan waktu kemarin aku dapat masalah. Di mana Tuhan waktu kemarin aku sedang didesak oleh musuh. Dia berusaha melihat di mana Tuhan dalam pengalaman-pengalamannya tahun demi tahun. Itulah yang membuat dia, aku berharap, kata jiwaku. Tenaganya mulai menipis mungkin hari itu. Tapi waktu dia ingat Tuhan pernah menolongnya. Dia ingat Tuhan yang sama akan menolongnya lagi. Kemudian dia ditopang lagi, dia semangat lagi. Dan dia bisa bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia bisa bilang itu Bapak Ibu. Bukan karena kata orang. Tapi karena dia udah alami dan dia ingat apa yang dia alami bersama Tuhan. Jangan lupakan nostalgia itu Bapak Ibu. Jangan lupakan setiap hal yang kemarin kita syukuri sama Tuhan. Karena itulah yang membuat kita berharap lagi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu muncul ungkapan dari dia. Karena dia ingat semua kebaikan Tuhan. Secara sederhana dia mau bilang begini. Setiap hari masih ada cukup pertolongan dari Tuhan. Dari tahun ke tahun. Gitu Bapak Ibu. Dan yang menarik, nah ini. Dia bilang tadi di sini. Tuhan adalah bagianku. Waktu dia sadar kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Kemudian pemahaman itu, pengalaman yang dia rasakan dulu bersama Tuhan yang membuat dia berharap. Semua pengalaman itu membuat dia berpikir lebih jernih bahwa Tuhan adalah bagianku. Bahasa Inggrisnya, God is my portion. Tuhan itu porsiku. Kayak makanan Bapak Ibu, kadang-kadang barangkali kita bagi-bagi ya. Ini nasimu segini ya. Porsiku segini. Dan porsiku itu adalah Tuhan. Gitu. Waktu dia bersyukur sama Tuhan, berharap akan segala harapan-harapan di depan sana. Dia mulai sadar Tuhan adalah bagianku. Kalau kita lihat kata bagian Bapak Ibu, barangkali mungkin kita kurang familiar gitu ya. Waktu mungkin orang Israel dengar kata bagian, barangkali mereka langsung kebayangin wilayah atau warisan. Jadi waktu penulis ratapan bilang Tuhan adalah bagianku. Gak salah kalau kita bilang, kalau kita ganti kalimatnya, Tuhan adalah warisanku. Senang gak dapat warisan Bapak Ibu? Amin? Ya gak apa-apa, memang itu sesuatu yang manusiawi kita sukai bukan? Kita butuh itu, makanya Tuhan bagi-bagi itu ke orang-orang suku-suku Israel. Suku ini dapat warisan segini wilayahnya, suku ini dapat ini. Suku Lewi dapat apa Bapak Ibu? Gak dapat apa-apa. Dapat apa? Tuhan. Suku ini dapat wilayah itu, suku ini dapat wilayah sebelah sana. Suku Lewi dapat apa? Dapat Tuhan. Itu bagian mereka. Dan hari itu penulis ratapan yang kelihatannya bukan dari suku itu. Dia merasa semua umat Allah bahkan bukan dari suku Lewi. Dia yakin dan percaya bersama-sama mereka. Tuhan adalah bagiannya mereka. Karena semua wilayah kan udah direbut ya Bapak Ibu. Udah gak ada lagi wilayahnya. Tinggal Tuhan yang menjadi bagian mereka. Bapak Saudara, jadi ketika penulis ratapan bilang ini, dia belajar. Rasa amannya, mungkin barangkali dulu rasa amannya ada di dalam warisannya. Kan gitu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara. Kita kan ngerasa aman, jaminan kita kan harta kita, warisan kita berupa apa yang bisa kita lihat dan pegang. Barangkali waktu Babel belum menyerang, itulah yang menjadi jaminan hidupnya. Asuransinya, wilayahnya, uangnya, kesehatannya.
Tapi ketika semuanya habis dia belajar, Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah bagianku. Rasa amannya langsung berubah dengan lebih benar, yaitu ke Tuhan. Sekalipun semua luluh lantah, yang penting bagiku adalah Tuhan. Kan benar Bapak Ibu Saudara? Gak kebayang ya banjir bandang yang terjadi di mana-mana beberapa waktu ini. Sedetik habis semua. Jangan sampai kita mengalami itu dulu baru kita akan bilang Tuhan adalah bagianku. Mari kita belajar untuk apapun yang kita hadapi hari ini. Kita belajar menjadikan dia jaminan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, belajar untuk beriman bahwa Tuhan adalah bagian kita. Malam ini sebentar lagi akan masuk 2026 Bapak Ibu. Waktu terus berjalan, jam kita terus berdetak sampai nanti 00.00. Mungkin barangkali pulang dari sini kita akan bernostalgia tentang bagaimana 2025 sudah kita lalui. Dan puji Tuhan kalau di antara kita masih ada yang mau berharap sama Tuhan dan kemudian buat resolusi tahun 2026, baik sekali. Tapi jangan lupa, jadikan Tuhan sebagai bagian Bapak Ibu Saudara untuk menjalani tahun 2026. Itu yang penting. Karena Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjalani hidup gak sesuai dengan rencana. Kadang-kadang kita mengingat hal-hal yang gak pernah kita duga. Kalau kita gak jadikan Tuhan sebagai bagian kita akan dapat banyak hal yang mengecewakan dan kita berhenti berharap. Dan penutup untuk ilustrasi bagian ini Bapak Saudara, kiranya menolong kita untuk memahami bagaimana Tuhan adalah bagian kita. Saya teringat untuk cerita Thomas Chisholm. Jadi waktu tahun 1923 di New Jersey, Thomas di malam musim dingin itu duduk sendirian. Dia duduk dengan sendiri di situ, tidak ada yang menemani. Dan pencapaian-pencapaian dia nggak ada hari itu. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dari kecil Thomas Chisholm itu udah sakit parah. Sakit parah. Keluarganya miskin, kesehatannya nggak pernah sekuat kita. Tubuhnya lemah, gampang sakit Bapak Ibu. Tapi ada satu kerinduan yang luar biasa ada di Thomas. Dia pengen jadi seorang pengkhotbah. Dia pengen jadi seorang preacher, hamba Tuhan yang dengan gegap gempita berkhotbah keliling kemana-mana gitu ya. Tapi dokter bilang jantungnya lemah, paru-parunya gampang sakit. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dia memang mencoba berkhotbah kemana-mana. Setahun, habis itu gak sanggup lagi. Kemudian dia jatuh sakit. Dan hari itu dia sedih sekali. Karena cita-citanya gak terwujud. Harapannya gak terwujud. Dan kemudian dia duduk sendirian di ruangan itu tadi. Di pergantian tahun kayak gini Bapak Ibu. Chisholm duduk di situ. Dia ingat seluruh kenyataan hidupnya. Dia orang yang lemah, miskin, gak berdaya. Dan dia sadar diri, jujur sama Tuhan. Dia mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, tahun ini akan segera berakhir. Apa yang bisa kukasih ke hadapan-Mu? Thomas Chisholm punya hati yang besar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi dia gak ngerasa punya apa-apa untuk Tuhan. Dan kemudian dibuka Alkitabnya. Ya persis firman yang hari ini kita renungkan. Ratapan 3 ayat 24. Karena kelihatannya dia memang sedang sangat meratap hari itu. Dia buka Ratapan 3 ayat 24. Dia membaca Tuhan adalah bagianku. God is my portion. Tuhan itu porsiku. Tuhan itu warisanku, kata jiwaku. Dan kemudian apakah langsung dia bisa bangkit dan sehat kembali. Jantungnya berdetak normal, paru-parunya sehat. Dan kemudian dia bisa berkhotbah. Enggak Bapak Ibu, sama aja kok. Tapi ada yang berubah dalam hidupnya. Ada satu hal yang berubah dalam hidupnya. Simple sebenarnya. Ya karena dia ngerasa dari seluruh kesehatannya, dari seluruh hartanya memang gak ada yang bisa dia kasih ke Tuhan. Karena yang dia punya cuman Tuhan. God is my portion. Dia tahu aku gak punya apa-apa memang kok. Karena yang gue punya cuman Tuhan. Itu mengubah paradigmanya Bapak Ibu.
Waktu dia sadar dia memang gak punya apa-apa, yang dia punya cuma Tuhan untuk menghadapi tahun itu. Dan kalimat itu mengubah dia. Bapak Ibu tahu lagu ini? Besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Great is thy faithfulness. Yang tulis dia, Thomas Chisholm. Udah berapa abad tuh Bapak Ibu? Kadang-kadang kita kalau KU1 sering nyanyiin ya. Doa pagi apalagi lebih sering. Lagu itu udah memberkati banyak orang. Itu kalau dilihat gitu ya, royaltinya udah berapa uang yang dihasilkan kalau kita hitung-hitung royalti dari lagu itu. Hanya dari kesadaran bahwa Tuhan adalah bagianku. Maka kita bisa berkarya. Maka kita bisa berikan apa yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tahun 2026 gak mustahil kita jalani sesuatu bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah bagian kita dan gak mustahil kita mencapai apa yang bisa kita kasih ke Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan bagi Dia. Lewat karya kita, lewat pekerjaan kita. 2026 punya harapan karena Tuhan adalah bagian kita. Tapi mari kita jujur. Hidup gak gampang. Jadi 2026 jangan bergantung sama pencapaian kita. Cek dulu Bapak Ibu. Kita punya Tuhan gak dalam hati kita? Apakah Tuhan menjadi bagian Anda dan saya? Baru pikirkan apa yang bisa kita kasih ke Tuhan. Kegagalan demi kegagalan banyak kan di 2025. Mungkin kita takut melakukannya lagi di 2026. Itu wajar ketakutan itu. Kenapa? Tandanya kita manusia, terbatas. Jadi kalau bukan Tuhan yang menjadi bagian kita ulangi lagi nanti. Kita lakukan lagi nanti. Bahkan mungkin lebih parah dari itu. Maka jadikanlah Tuhan menjadi bagian Anda. Selalu datang ke Dia. Berseru sama Tuhan. Dan harapan kita tumpu padanya yang mengasihi kita. Karena kita gak sia-sia kalau berharap sama Tuhan. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang begitu baik buat kami. Hidup kami bertumpu kepadamu karena Engkaulah milik kami. Tuhan adalah bagian kami. Dan biarlah ini yang menjadi satu hal yang kami pegang untuk memasuki tahun 2026. Bahwa you are our portion. Engkau adalah porsi kami. Engkau adalah bagian kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman itu hari demi hari. Mungkin kami gak bisa langsung paham bagaimana merasakan bahwa Tuhan adalah bagian kami hari ini. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk mengalaminya hari demi hari. Dan kiranya tahun 2026 menjadi sarana kami untuk memahami, mengenal Tuhan secara pribadi dan sadar sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.